Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita kesehatan, sehingga kita masih dapat berjumpa untuk melanjutkan mata pelajaran PPKN kita. Sekarang kita masuk bab 6 ya, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, kita tidak usah memperpanjang lagi masalah pendahuluan ini, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu slide judul. Memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kita sudah singgung waktu pertemuan sebelumnya ya, yaitu yang kita bicarakan di sini adalah masalah persatuan dan kesatuan, yaitu memperkukuhnya dalam hubungannya dengan NKRI. Ini sudah kita singgung sedikit waktu pertemuan sebelumnya ya. Saya rasa nggak usah lagi kita perpanjang masalah judul ini. Kita langsung saja kepada slide yang berikut. Nah, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, sekarang kita langsung saja masuk ke materi, yaitu bagian C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama kita lihat faktor pendorong atau yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu faktornya yang katakanlah tiga faktor pokok ya. Yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya faktor-faktor pendorong atau faktor-faktor integratif ya yang dapat menyatukan atau yang memperkuat persatuan bangsa Indonesia ini itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Sang Saka Merah Putih, ada Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ada Sumpah Pemuda, dan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di antara ke berapa itu 1, 2, 3, 4 yang kita sebutkan tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Nah, kita tuliskan 3 di sini ya. Yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Atau yang pertama kita bikin Pancasila, yang kedua Sumpah Pemuda, yang ketiga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu juga boleh ya. Pancasila sebagai falsafah negara dan dasar negara ini kita tahu diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhurnya itu kita ambil, kemudian kita jadikan dasar negara, falsafah negara Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Karena di seluruh dunia ini tidak ada yang memiliki dasar negara Pancasila. Hanya Indonesia yang diambil dan digali oleh para founding fathers kita dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Kemudian Sumpah Pemuda ya kita sudah tahu ya, 28 Oktober 1928 itu para pemuda dulu bersumpah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi kalau umpamanya ada yang melanggar sumpah itu kita sebut sebagai pengkhianat bangsa. Kemudian ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita juga sudah tahu ya, semboyan itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita berbeda-beda dalam suku ya, berbeda dalam agama, berbeda dalam warna kulit. Maksudnya warna kulit di sini kalau Indonesia bagian barat itu biasanya sawo matang ya. Kalau kita lihat di daerah Indonesia Timur umpamanya Papua, warna kulitnya itu lebih hitam ya daripada kita. Tapi kita tetap bersaudara
negara, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, seperti Sumpah Pemuda tadi. Begitu juga kita berbeda-beda dengan adat dan budaya, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya walaupun seni dan budaya daerah lain itu adalah seni budaya kita juga, seni budaya seluruh bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, antara lain yang pertama, keberagaman atau perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Ya, ini kita sudah sebutkan seperti tadi ya. Misalnya SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu kalau kita pertentangkan atau kita adukan satu dengan yang lain, justru akan menjadi ancaman perpecahan bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya suku, agama, ras, antar golongan, dan seni budaya tadi seharusnya kita jadikan suatu harmoni yang indah. Justru menjadi kelebihan bangsa Indonesia. Namun kalau keberagaman itu tadi kita pertentangkan, kita ambil perbedaan-perbedaannya, itu justru menjadi ancaman perpecahan bangsa. Yang kedua, wilayah geografis Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Ya, ini benar ya. Wilayah yang terpencil kadang-kadang, daerah-daerah yang terpencil atau pulau-pulau yang terpencil ya, yang jauh dari ibu kota, kadang-kadang justru sering merasa tertinggal dari daerah lain ya. Ini justru akan membuat daerah itu merasa seperti dikucilkan, Ini justru katakanlah menghambat persatuan dan kesatuan. Yang berikutnya, munculnya gejala etnosentrisme dan merasa lebih baik budaya sendiri. Nah, ini maksudnya etnosentrisme itu adalah sikap ya yang berlandaskan pada kelompok atau kebudayaannya sendiri, merasa lebih baik dari kelompok atau kebudayaan orang lain atau suku lain. Nah, ini muncul gejala seperti ini seharusnya kita hindarkan ya. Jangan kita pupuk gejala-gejala seperti ini, karena gejala ini adalah salah satu yang menghambat persatuan bangsa, menghambat kesatuan bangsa, yaitu etnosentrisme, merasa budayanya, merasa kelompoknya, adat istiadat kelompoknya itu lebih baik daripada budaya orang lain atau kelompok lain atau suku lain. Itu jangan dipelihara, karena akan justru salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berikutnya, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing. Ya, ini benar ya. Melemahnya budaya sendiri karena pengaruh budaya asing, terutama budaya barat ya. Malah kadang-kadang kita lihat ada beberapa orang yang westernisasi, artinya ke barat-baratan. Dia merasa bahwasanya budaya yang dari barat itu lebih baik daripada budaya timur, budaya kita sendiri yang dianggap lebih norak, lebih kampungan. Nah, ini sebenarnya pendapat yang salah ya. Budaya dari barat itu memang ada yang baik, tapi ada pula yang kurang baik. Jadi kalau budaya yang baik ya itu boleh kita ambil. Kalau budaya yang buruk itu kita buang atau kita singkirkan atau tidak usah kita terima. Jadi untuk mengukurnya mana kira-kira budaya yang cocok, budaya yang baik dengan kita, apa alat pengukurnya? Alat pengukurnya adalah nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya kita sendiri. Nah, kalau misalnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat kita atau nilai-nilai agama, kalau dia bertentangan, itu kita tidak usah terima, kita buang jauh-jauh ya. Kemudian yang berikutnya, pembangunan yang tidak merata. Ya, ini benar ya, kadang-kadang
kalau kita lihat di media massa, kita dengar di media massa, pembangunan di Jawa itu, di Pulau Jawa itu begitu pesatnya ya, sementara di luar Jawa atau di pulau-pulau di luar Jawa, di pulau-pulau atau daerah-daerah terpencil, itu pembangunannya sangat minim ya. Sementara di luar Jawa atau di daerah terpencil begitu merasa tertinggal. Misalnya kita lihatlah, ada di beberapa daerah atau pulau-pulau terpencil itu listrik saja belum ada, sinyal pun belum ada. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Ya, ternyata sekarang kita masuk ke bagian D, yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Jadi sikapnya ini kita ambil contoh-contoh yang sederhana saja ya. Mulai kita lihat dari kehidupan sehari-hari di rumah, misalnya ya. Yang pertama, patuh kepada orang tua dan menghormati kakak-kakak yang lebih tua, abang-abang yang lebih tua. Nah, ini kalau kita misalnya patuh kepada orang tua, menghormati kakak atau abang yang lebih tua, tidak melawan orang tua umpamanya, ini justru contoh sikap ya, contoh sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan dalam rumah ya, dalam rumah. Itu sikap anak kepada orang tua atau adik kepada kakaknya. Nah, bagaimana sikap orang tua kepada anaknya? Ya, orang tuanya harus wajib menyayangi anak-anaknya, baik yang katakanlah yang paling tua, yang sedang, atau yang paling muda. Semuanya disayangi, jangan pilih kasih. Karena kalau nanti seandainya pilih kasih, ini justru menimbulkan rasa cemburu kepada anak-anak yang lain, sehingga perasaan satu kesatuan keluarga itu merasa ada yang kurang ya. Jadi kakaknya juga harus menyayangi adik-adiknya yang lebih muda dan tidak mau memaksakan kehendak. Nah, begitu ya. Jangan umpamanya apa contohnya, jangan berebut sesuatu si kakak dengan si adik. Misalnya si kakak lebih mengalah lah sebaiknya kepada adiknya. Si kakak mengalah kepada adiknya juga tidak memaksakan kepada kakaknya. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Ya, ini mana tahu ada katakanlah nampak satu kesalahan atau kekurangan atau keburukan dari keluarga kita, jangan kita cerita-ceritakan di luar. Kalau ada keburukan orang tua, atau ada keburukan abang, atau ada keburukan adik, atau ada kelemahannya, misalnya jangan dicerita-ceritakan di luar rumah. Itu tidak baik ya. Menjelek-jelekan keluarga itu tidak baik. Nah, kita lihat yang bagian B-nya atau bagian 2-nya, yaitu nilai-nilai kerukunan dalam sekolah. Ini yang pertama, menghormati guru, pegawai sekolah, dan kakak-kakak kelas ya. Menghormati guru di sekolah itu bukan hanya di sekolah ya, tapi di luar sekolah juga harus kita hormati. Kita harus punya tata krama. Kita harus punya sikap yang baik kepada guru, kepada pegawai sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini saya lihat sekarang terus terang aja saya lihat siswa-siswa sekarang sudah kurang jika dibandingkan dengan siswa-siswa beberapa puluh tahun yang lalu mengenai menghormati guru atau pegawai sekolah ini. Justru saya lihat sikapnya itu sudah jauh menurun. Sikap hormatnya itu sudah jauh menurun dibandingkan ketika katakanlah ketika kami menjadi siswa, ketika kami menjadi murid dulu. Hormat kami kepada guru itu hormat sekali, patuh sekali, segan sekali, bahkan kadang-kadang takut kepada gurunya. Kemudian yang berikut,
menghargai pendapat teman, ya baik dia ketika musyawarah maupun di luar musyawarah. Mana tahu sedang mengadakan musyawarah tentang kegiatan kelas umpamanya, walaupun berbeda pendapat, kita harus tetap menghargai pendapat teman. Kemudian yang berikut, saling menolong dan bekerja sama. Iya, ini juga baik ketika kegiatan diskusi maupun kerja kelompok maupun di luar waktu kerja kelompok yang disuruh guru umpamanya ya. Kita harus saling menolong. Seandainya ada teman kita yang butuh pertolongan, silakan ditolong. Tidak usah sampai menunggu dia minta tolong, langsung saja ditolong ya. Karena kalau kita biasa menolong orang dalam keadaan kita lapang, suatu saat insya Allah dalam keadaan kita sempit, Allah akan menolong kita juga. Jadi jangan ragu-ragu, jangan segan-segan untuk menolong dan bekerja sama dengan teman-teman, dengan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Silakan ditolong. Yang berikutnya, tidak membeda-bedakan teman, apalagi sampai membuli. Ya, jangan membedakan teman ya. Jangan membedakan teman karena sara umpamanya ya, beda suku, beda agama, ya, beda warna kulit, beda golongan umpamanya, itu tidak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan karena kaya, karena miskin, apalagi sampai terjadi bully atau perundungan ya. Apa itu perundungan? Menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah agar melakukan apa yang diinginkan pelaku. Jadi jangan seperti itu ya, jangan melakukan perundungan walaupun kepada teman yang lemah. Justru teman-teman yang lemah itu harus kita lindungi. Nah, sekarang kita lihat slide yang berikutnya. Ya, nilai-nilai kerukunan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ini contohnya ya. Contohnya nilai-nilai kerukunan itu tentulah itu persatuan, kesatuan ya dalam masyarakat. Misalnya yang pertama, menjaga kerukunan warga dengan saling menghormati tetangga. Ya benar ini ya. Contohnya apa menghormati tetangga? Tidak menghidupkan televisi, TV, CD, VCD dengan kuat-kuat umpamanya. Karena bisa jadi tetangga kita terganggu umpamanya. Tetangga kita lagi istirahat, tetangga kita mungkin lagi sakit ya. Kita jangan menghidupkan musik, karaoke umpamanya dengan kuat-kuat ya. Apalagi contohnya menjaga kerukunan, bertegur sapa dengan ramah, apalagi membantu tetangga yang lagi membutuhkan umpamanya ya. Itulah bagian yang A. Sekarang kita bagian yang B. Mau bekerja sama dan gotong royong dalam lingkungan. Ini yang bisa kita lihat misalnya apa ya, dalam rangka hari-hari besar umpamanya ya, dalam satu kampung terkadang dalam satu lingkungan misalnya mengadakan kerja bakti umpamanya ya, misalnya apa, Jumat bersih, misalnya apa, membersihkan tanah wakaf, misalnya apa, membersihkan rumah-rumah ibadah umpamanya. Mari kita saling bekerja sama dan bergotong royong. Misalnya apa lagi? Siskamling, menjaga keamanan lingkungan. Itu juga termasuk kerjasama. Nah, sekarang yang C-nya. Menghargai hak-hak orang lain ya. Bagaimana caranya menghargai hak-hak orang lain? Caranya dengan mendahulukan kewajiban kita, baru kita menuntut hak. Jangan memaksakan sesuatu pada orang lain, jangan memaksakan hak kita saja yang mau kita paksakan, sementara kewajiban kita tidak kita laksanakan. Ya, itu tidak baik, itu tidak menghargai hak-hak orang lain. Yang berikut, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya ini sara ya. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini sara ya.
Tetapi bergaulah dengan semestinya, bergaulah dengan sewajarnya, dan bekerja samalah dalam kehidupan bermasyarakat. Berkehidupan masyarakat boleh bekerja sama, boleh bergotong royong, walaupun umpamanya beda suku, beda agama, beda ras, ya, beda golongan. Yang berikut tidak membeda-bedakan status ekonomi. Ini benar ya. Jangan memilih-milih teman yang kaya. Umpamanya yang kaya berteman dengan yang kaya, yang miskin berteman dengan yang miskin. Jangan seperti itu ya. Jangan memilih-milih teman yang kaya. Jangan mengucilkan teman yang kurang mampu orang tuanya, ya kan? Tetapi bantulah. Justru kita katakanlah anak orang kaya itu sudah semestinya membantu katakanlah anak-anak orang yang orang tuanya kurang beruntung, ya. Nah, karena ini saya lihat katakanlah tanda panahnya ini cuma satu, ya, berarti ini menandakan materi kita sudah selesai. Sekarang kita langsung ke uji kompetensi. Ya, uji kompetensi ini walaupun dia 10 ya, dan soalnya ini saya lihat dalam bentuk katakanlah esai ya, ini bisa aja nanti kita rubah menjadi pilihan berganda, bisa kita rubah menjadi menjodohkan, kita bisa berubah menjadi true false, dan jumlahnya juga mungkin bisa menjadi 15, bisa menjadi 20. Itu nanti tergantung gurunya. Yang penting uji kompetensi itu tidak boleh lari daripada indikator yang sudah kita tentukan sebelumnya, seperti yang kita terangkan pada video sebelumnya. Sekarang kita langsung kepada slide penutup. Ya, demikianlah pertemuan kita ini. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf ya, tidak ada salahnya kami mohon maaf. Mari sama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu dalam pertemuan kita ini tadi ada tersilap hati kita yang salah atau perkataan kita yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun ya. Dan sekarang kita akan saya tutup pertemuan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.